Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvito Hot Benedik Purba dengan NIM 25 11 11 31 Baik dokter, di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Baik, kita masuk ke dalam sistem uropoetika. Uropoetika adalah sistem ini adalah rangkaian organ yang bertugas untuk membentuk, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Proses pembentukan urin bukan hanya sekedar membuang cairan, tetapi sangat penting untuk menjaga keseimbangan internal tubuh. Organ yang terlibat ada 4, yaitu di sini ada yang seperti yang sudah saya berikan gambar, yaitu ginjal. Setelah itu ureter sebagai saluran penghubung, kantung kemih sebagai tempat penyimpanan, dan uretra sebagai saluran pengeluaran. Keempat organ ini bekerja berurutan dan saling satu sama lain saling mendukung. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi utama sistem uropoetika. Fungsi utama sistem uropoetika di sini sebenarnya cukup kompleks. Pertama, mengatur keseimbangan air dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Ini sangat penting untuk menjaga tekanan osmotik tubuh. Kedua, sistem ini menjaga keseimbangan asam basa melalui ekskresi ion hidrogen dan reabsorpsi bikarbonat. Ketiga, ginjal mengeluarkan tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin-aldosteron. Selain itu, ginjal berfungsi membuang zat sisa metabolisme seperti urea dan asam urat. Ginjal juga melakukan reabsorpsi zat penting seperti glukosa dan asam amino. Dan terakhir, ginjal memiliki fungsi endokrin, menghasilkan hormon seperti renin, angiotensin, eritropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah. Nah, di slide ini kita memiliki alur lengkap sistem uropoetika. Ginjal melakukan filtrasi darah untuk menghasilkan urin. Setelah terbentuk, urin mengalir menuju ureter. Membawa urin ke kantung kemih. Kantung kemih berfungsi sebagai reservoir, memungkinkan kita menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan. Dan terakhir, uretra menjadi jalur pengeluaran urin. Nah, di sini sudah saya tulis juga, ginjal menjaring darah, menghasilkan urin, mengatur keseimbangan cairan. Uretra berfungsi menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Kantung kemih vesika urinaria memiliki fungsi menyimpan urin sementara, dan uretra mengeluarkan urin dari tubuh. Jadi urin sistemnya ginjal ke ureter ke kantung kemih ke uretra, dan uretra ke lingkungan luar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi ginjal. Untuk memahami ginjal lebih dalam, kita lihat lapisannya. Bagian terluar disebut kapsula fibrosa, yaitu lapisan pelindung yang menjaga bentuk ginjal dan melindungi dari trauma. Setelah itu di bawahnya ada cortex renalis. Di sini sudah ada saya sediakan gambar. Saya sambil menjelaskan, bisa juga dilihat gambarnya. Nah, tadi di sini ada kapsula fibrosa, ada ini, yaitu sebagai pelindung. Di bawahnya ada cortex renalis. Nah, cortex renalis ini tempat glomerulus dan tubulus berkelok berada. Cortex adalah situs utama proses filtrasi darah. Ini adalah tempat di mana plasma darah disaring untuk memulai pembentukan urin. Lebih dalam lagi, terdapat medula renalis. Nah, medula renalis ini terdiri dari piramida ginjal atau piramides renales. Pada piramida ini, proses konsentrasi urin terjadi
Melalui mekanisme reabsorpsi dan sekresi di ujung piramida, terdapat pula papilla renalis. Nah, papilla renalis ada di sini. Tempat urin dialirkan menuju sistem pengumpulan urin. Nah, nanti dari sini terjadilah reabsorpsi, terus dikeluarkan melalui ureter dari sini. Terus ureter ke bawah sampai ke lingkungan luar. Nah, selanjutnya setelah keluar dari papilla renalis, urin masuk ke calyx minor, kemudian calyx mayor, dan akhirnya ke pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ruang besar tempat urin dikumpulkan sebelum masuk ke ureter. Pada bagian pembuluh darah ginjal, kita melihat jalur supply dan drainase darah. Darah masuk melalui arteri renalis, kemudian bercabang melalui arteri renalis, kemudian setelah melalui proses filtrasi di nefron, darah keluar melalui vena intralobular menuju vena arcuata dan akhirnya vena renalis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ureter. Ureter adalah saluran muskular yang membawa urin dari pelvis renalis ke vesika urinaria melalui gerakan peristatik. Karakteristik utamanya ureter itu sendiri panjangnya 25 sampai 30 cm. Letaknya berada di retroperitoneal, jalur masuknya dari hilus ginjal sampai masuk ke kantong kemih. Nah, bagian dari ureter itu sendiri ada dibagi 4, yaitu pars abdominalis yang berarti dia berada di perut, pars pelvica, pars intramural, dan pars intravesikal. Nah, hubungan anatominya, kalau di pria dia di atas vas deferens, kalau di wanita dia di water under the bridge. Penyempitan fisiologis, yang pertama itu ada ureteropelvic junction, persilangan pembuluh iliaka, uretevesical junction. Struktur dindingnya ada mukosa, muscularis, longitudinal dan circular adventitia. Fungsinya seperti yang kita ketahui, mengalirkan urin ke kantong kemih, mencegah reflux urin. Selanjutnya kita masuk ke anatomi vesika urinaria. Vesika urinaria sendiri atau kantong kemih adalah organ berongga. Nah, di sini bisa kita lihat rongganya yang berfungsi menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Bagian utamanya meliputi corpus vesicae sebagai bagian terbesar, yang elastis, fundus vesicae sebagai tempat masuknya ureter, trigone sebagai area segitiga. Ini trigone segitiga, dan di sini yang tidak memiliki lipatan mukosa, kolom vesicae yang berlanjut menjadi uretra. Dinding kantung kemih itu terdiri dari 3 lapisan. Mukosa berisi urotelium, lapisan ototetrusor, dan lapisan adventitia atau serosa. Pada wanita, kantung kemih berhubungan dengan dinding abdomen di depan, vagina di belakang, peritoneum di atas, dan di panggul bawah. Nah, sekedar fun fact, ini kantong kemih itu dia bisa membesar dan mengecil. Jadi kalau misalnya sudah terasa penuh, dia akan sedikit membesar gitu di daerah di atas organ reproduksi kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke anatomi uretra. Uretra merupakan saluran akhir sistem urinaria. Pada wanita itu uretranya lebih pendek, sekitar 3-5 cm saja, sehingga lebih sering rentan terkena infeksi. Uretra wanita bermuara di vestibulum vagina. Pada pria sangat berbeda jauh dari wanita. Panjang uretra itu sendiri sekitar 18 hingga 20 cm dan memiliki fungsi tambahan sebagai saluran ejakulasi. Uretra pria dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pars prostatica, pars membran
Naegacea, dan pars spongosa yang berada di dalam penis. Proses pengeluaran urin atau mixi diatur oleh dua sphincter, yaitu sphincter interna yang bekerja secara otomatis dan sphincter eksterna yang dapat dikontrol secara sadar. Nah, berakhirlah semudah sistem uropoetika. Jadi kesimpulannya hari ini adalah sistem uropoetika terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra yang bekerja secara terintegrasi untuk membentuk dan mengalirkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Ginjal berperan sebagai pusat filtrasi dan regulasi homeostasis tubuh yang menyalurkan urin melalui peristatik menuju kantung kemih. Vesika urinaria berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan uretra menjadi jalur terakhir pengeluaran urin. Hubungan anatomi, lapisan jaringan, dan mekanisme sphincter memastikan proses mixi berlangsung terkontrol serta mencegah refluks. Secara keseluruhan, sistem ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, tekanan darah, dan ekskresi sistem metabolisme agar fungsi tubuh tetap optimal. Mungkin sekian saja dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih banyak dokter, teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.